Kebakaran besar terjadi di Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu malam tanggal 15 Januari tahun 2025. Kebakaran hebat ini melanda tempat hiburan karaoke lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza, Jakarta Barat, masih dalam penanganan pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan serta suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat untuk proses evakuasi korban yang diduga terjebak di dalamnya. Material peredam suara yang terpasang di tempat karaoke ini memicu api dengan cepat merambat. Rumah Sakit Raden Said Sukanto atau dikenal dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, hingga Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025, menerima aduan 14 orang hilang pasca kebakaran ini. Jumat malam, 2 kantong jenazah tiba di RS Polri Kramat Jati. Sore ini nambah 2 korban lagi berhasil dievakuasi. Jadi 7 yang sudah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kata Kapusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan. Sebanyak 7 korban tewas telah ditemukan dari lokasi kebakaran pusat belanja Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat, hingga Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025. Kebakaran terjadi pada Rabu malam lalu dan memunculkan sebanyak 14 laporan orang hilang setelahnya. Api dilaporkan membakar sebagian gedung mulai pukul 9 malam WIB, hingga terus merambat sejumlah titik lainnya. Setelah mendapat laporan tentang kebakaran, sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 personel segera dikerahkan ke Glodok Plaza. Penyebab pasti kebakaran Glodok Plaza belum diketahui, namun api pertama kali dilaporkan berasal dari lantai 7, yang merupakan area diskotek. Sebelum kebakaran Glodok Plaza terjadi, beberapa saksi melaporkan adanya suara seperti tabung gas yang bocor. Tak lama berselang, terdengar suara ledakan diikuti kobaran api. Kobaran api dengan cepat menyebar hingga atap gedung Glodok Plaza. Beberapa orang sempat terjebak di lantai atas dan meminta pertolongan melalui jendela. Petugas tiba di tempat kejadian sekitar pukul 10 malam WIB dan langsung memulai proses pemadaman serta evakuasi korban. Petugas segera menurunkan tangga hidrolik untuk menyelamatkan mereka yang terjebak. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap, 2 orang sekaligus. Hingga Kamis malam, tim pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan dan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Isnawa mengkonfirmasi, 8 korban tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk proses identifikasi. 8 korban diantaranya sulit diidentifikasi karena kondisinya hangus, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengidentifikasi. Selain korban jiwa, 9 orang yang terjebak di dalam gedung berhasil dievakuasi dan kini mendapatkan perawatan medis. Glodok Plaza tercatat diresmikan oleh PT TCP Internusa pada 1977 atau 48 tahun lalu sebagai pionir pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Dikutip dari laman resminya, PT TCP Internusa merupakan salah satu anak PT Surya Semesta Indonesia Terbuka yang bisnis utamanya pengembang real estate dan properti. Sebagai pengembang properti di Indonesia, PT TCP Internusa menjadi anggota Real Estate Indonesia dengan NPA nomor 8 tahun 1971. PT TCP Internusa berdiri dengan nama PT Town and City Properties pada 1971. Perusahaan itu lalu berubah nama pada 1998 dan menjadi anak PT Surya Semesta Indonesia Terbuka. PT TCP Internusa dipimpin oleh Edi P. Wikanta sebagai Presiden Komisaris dan Yohanes Suryajaja sebagai Direktur Utama. Sebelum Glodok Plaza berdiri, wilayah Glodok, Jakarta Barat, telah menjadi pusat perdagangan oleh VOC di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada masa penjajahan Belanda, lokasi Glodok Plaza dipakai sebagai lembaga pemasyarakatan khusus untuk menampung para tahanan yang akan menjalani hukuman mati. Pada November tahun 1926, Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta sempat ditahan sebelum diasingkan ke Bovendigul, Papua Selatan. Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional,
LPK tersebut berubah fungsi menjadi tempat menyimpan tahanan sesudah kemerdekaan Indonesia. Namun, pada 1972, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjual lahan tersebut ke PT Multiplaza Properties untuk membangun pusat perbelanjaan. Penjara pun pindah ke pinggiran kota. Bangunan tersebut kemudian diresmikan sebagai pusat pertokoan dalam HUT ke-450 Jakarta pada Juni tahun 1977 ketika era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pembangunan pertama Plaza Glodok dimulai pada 1977. Mal 6 lantai ini memiliki luas 41.000 meter persegi dan dilengkapi atrium. Pusat perbelanjaan ini ditempati para pedagang dan berbagai bidang usaha khususnya alat-alat elektronik. Sebelum Glodok Plaza terbakar pada tanggal 15 Januari tahun 2025, mal tersebut pernah mengalami kebakaran pada tanggal 12 April tahun 1983. Kebakaran kala itu menghancurkan gedung Glodok Plaza. Bangunan itu pun dibongkar total pada Desember tahun 1984. Glodok Plaza menjadi pusat perdagangan elektronik terbesar di Asia Tenggara pada 1990. Mal ini dilaporkan memiliki perputaran roda perdagangan terbesar dan terbaik. Pada 2001, Glodok Plaza resmi berdiri dengan 8 lantai dan 1 basement setelah mengalami renovasi. Plaza Hotel Glodok resmi menjadi anchor tenan di Glodok Plaza pada 2010. Pusat perbelanjaan ini kemudian terus berkembang menjadi pusat audio dan sistem karaoke lengkap di Jakarta sejak 2022. Tak hanya ruang retail dalam Glodok Plaza, mal tersebut ikut mengembangkan area komersial di sekitarnya. Tercatat sebanyak 270 unit ruko berada di luar mal. Glodok Plaza pun telah direncanakan menjadi experience mall yang terintegrasi dengan moda transportasi MRT Jakarta tahap 2 pada 2027.